Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam acara Tazkiyatun Nufus yang semoga kiranya kita senantiasa Allah mudahkan dalam belajar, dan tentu lebih-lebih lagi Allah mudahkan untuk kita mengamalkan, karena ilmu yang kita pelajari menuntut kita untuk mengamalkannya, menuntut kita, dan itu adalah bagian dari hasil yang kita dapatkan dengan pengamalan. Percuma kalau banyak kita belajar namun tidak terlihat dari amalan kita, perbuatan kita. Tujuan dari kita menuntut ilmu, tujuan kita belajar tak lain tak bukan untuk menunjukkan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di bab kejujuran kita masih melanjutkan pembahasan kita yang dengannya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur, masuk jujur dalam mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ternyata di sana masih saja ada orang-orang yang ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masih saja ada orang-orang yang tidak meyakini bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah. Dia merasa bahwasannya nikmat kekayaan, kesehatan, jabatan yang dia miliki semuanya dia dapatkan dari hasil usahanya sendiri. Bagaimana yang dikatakan oleh Qarun, ini kudapatkan karena kepintaranku, karena kejeniusanku. Aku kaya, aku memiliki jabatan karena kemampuanku. Nah, korun-korun di zaman sekarang jauh lebih banyak. Orang-orang yang mempertuhankan kepintaran mereka, mempertuhankan skill kemampuan mereka. Mereka tidak sadar bahwasanya sangat mudah bagi Allah mengambil darinya. Sebagaimana mudahnya Allah membuat Qarun yang begitu kaya raya, bahkan kekayaannya itu bisa mengalahi dari Fir'aun di masa itu, yang dia memiliki pengawal-pengawal. Namun dalam waktu sekejap Allah benamkan seluruh harta yang dia miliki ke dalam bumi yang tidak bisa bahkan diambil harta tersebut. Pernah orang-orang Israel mencoba di zaman itu untuk mengambilnya, namun tidak bisa. Tidak bisa karena benar-benar telah Allah benamkan dia dan harta. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau juga yang terdapat dalam Al-Quran. Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah menunjukkan kepada kita, nikmatku yang mana lagi yang mau engkau dustakan. Karena ada orang-orang yang gak jujur, orang-orang yang tidak jujur dalam hal mensyukuri nikmatnya Allah, mengakui bahwasanya itu adalah nikmatnya Allah. Dia lupa untuk mengakui atau juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia lupa kesehatannya aja itu adalah suatu yang sangat mahal, dan dia sadar kapan? Ketika Allah ambil kesehatan tersebut, nikmat tersebut, dia baru sadar. Dia berusaha untuk mengobatinya. Dia keluarkan uang sampai ratusan juta. Dia baru tahu ternyata sangat mahal nikmat sehat tersebut ketika dia sakit. Dia sadar
baru tersadar bahwasanya memiliki waktu luang untuk bisa belajar, menuntut ilmu itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Dia sadar ketika dia sudah tidak lagi punya waktu. Dia sadar ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan. Atau dia disibukkan dengan hal-hal yang dia tidak mampu untuk melakukan amal ibadah. Untuk belajar, menuntut ilmu ibadah. Sholat, jamaah, dan lain sebagainya. Tidak mampu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka jujurlah. Jujurlah dalam hal ini, dalam keimanan kita kepada Allah. Nah, dalam pembahasan kita di bab tentang kejujuran, kita akan membahas jujur dalam niat dan keinginan. Jujur dalam niat dan keinginan. Dalam hal ini ada sebuah kisah dalam riwayat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sana menceritakan tentang 3 jenis manusia yang pertama kali, awal kali dibakar di neraka, disebabkan karena ketidakjujurannya dalam niatnya. Dan manusia tidak tahu kalau masalah niat itu tergantung pada dirinya dan Tuhannya. Karena bisa saja orang melihatnya, dia orang yang ikhlas, dia orang yang benar dalam amalannya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya. Maka dalam kisah ini, dalam hadis ini diceritakan sungguhnya ada 3 orang jenis manusia yang nantinya akan dibakar di neraka. Awal kali dibakar di neraka. 3 jenis manusia ini. Dan kita berlindung, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikatakan orang yang diancam dengan neraka. Nah, bagaimana dan apa saja jenis tipe manusia tersebut? Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Tadi kita membahas hadis tentang 3 jenis manusia, 3 golongan yang dia menjadi manusia yang pertama kali dibakar di neraka. Didatangkan orang yang pertama menghadap kepada Allah, yaitu orang yang semasa hidupnya terkenal orang yang suka menderma, rajin berimpak, rajin sedekah. Maka ditanyakan kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan harta yang kuberikan kepadamu? Maka dia katakan, wahai Allah, sungguhnya harta yang kau berikan kepadaku, kuimpakkan di jalanmu. Sedekahkan, berikan kepada kaum muslimin dan untuk kemaslahatan orang banyak. Maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau memberikan hartamu, sedekahmu, infakmu, semua itu tak lain tak bukan kau lakukan agar manusia menggelarimu, mengatakan kepadamu engkau ada orang yang dermawan. Pokok kila, dan engkau telah mendapatkan itu. Engkau telah digelari dan terkenal dengan orang yang dermawan. Maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan mencampakkannya ke neraka. Didatangkan orang yang kedua. Dan orang yang kedua terkenal dengan orang yang suka mengaji, suka membaca Al-Quran. Dan orang yang terkenal suka berdakwah, mengajar. Dan ditanyakan Allah kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang kuberikan kepadamu? Maka dia katakan, sesungguhnya aku mengajar, mengaji, dan mendakwah kepada manusia.
Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau melakukan itu tak lain tak bukan hanya agar manusia menganggapmu adalah orang yang alim, orang yang saleh, dan engkau telah mendapatkannya. Faqad qila, engkau telah mendapatkan gelar tersebut, apa yang kau inginkan dalam hatimu. Maka kembali malaikat menyeretnya dan mencampakkannya ke neraka. Didatangkan orang yang ketiga, yang orang tersebut adalah orang yang terkenal sangat pemberani dan sering berjihad, mati ketika dalam keadaan berjihad. Maka ditajakan kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan kelebihan yang kuberikan kepadamu? Dia katakan, aku pergi berperang, berjihad dengan gagah berani, memerangi dan memperjuangkan agamanya. Maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta. Tidak, bukan itu yang kau lakukan. Kau berbuat itu tak lain tak bukan agar engkau dikatakan seorang yang pemberani, seorang yang hebat, seorang yang tangguh. Dan engkau telah mendapatkannya. Engkau telah mendapatkan apa yang kau telah niatkan. Maka dia pun dicampakkan dalam neraka. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan, hendaknya hadis ini menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kita. Yang ini menggambarkan bagaimana niat yang luar biasa. Suatu amalan yang kita kerjakan, yang zahirnya adalah suatu kebaikan, suatu yang bagus, suatu yang dianggap saleh, namun ternyata bisa menjadi sesuatu yang sama sekali tidak berharga, tidak bermanfaat untuk kita ketika niat dalam hati kita tidak jujur lillahi ta'ala, tidak benar-benar niat tersebut murni karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, namun di sana kita menginginkan ini dan itu. Maka benar, innama a'malu binniyat. Niat itu amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan yang kita kerjakan tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya kita benar-benar baik, maka baik yang kita dapatkan. Kalau buruk niat tersebut, maka buruk. Ini juga yang terjadi, ya. Di antara sebab turunnya hadis ini, keluarnya hadis ini, itu adalah ketika Rasulullah mengadakan atau juga melakukan hijrah, yang mana Rasulullah mendapati kabar bahwasanya di sana ada seorang laki-laki yang dia ikut dalam hijrah, tapi hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena ingin menyelamatkan keimanannya, tapi dia lakukan hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, yang dia sukai, hingga dia ikut dari hijrah. Artinya dia terpaksa untuk melakukannya. Maka dalam hal ini dia tidak mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan tentu dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi karena sudah bersusah payah, namun dia menukar ganjaran yang besar dengan sesuatu yang hina dina. Yang Allah katakan, dunia ini, seandainya dunia itu ada saja harganya sebesar atau juga sebelah dari sayap lalat, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran kepada Allah, orang-orang kafir yang tidak ada sama sekali ketaatannya kepada Allah, tidak akan Allah berikan. Namun bagaimana kita lihat saat ini? Bukankah kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di luar Islam, atau orang Islam tapi dia jauh dari ketaatan, mereka lah yang memegang dunia. Mereka bisa mendapatkan, melakukan, membeli apapun yang mereka inginkan. Dan kita mungkin dengan keterbatasan. Namun itu yang Allah katakan. Seandainya ada saja harganya sebelah dari sayap lalat,
maka Allah tidak akan berikan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak ada harganya, dan banyak di antara kita yang tidak sadar. Kita tertipu dengan secuil atau sedikit dari godaan tersebut yang kita lihat di depan mata kita. Padahal kita terus dan membaca wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang permulaan, maksudnya yang di dunia ini. Dan kita telah mendapati bagaimana Rasulullah menyifati dunia bagaikan bangkai yang cacat, bangkai kambing yang cacat, yang manusia tidak ada sama sekali yang berminat dengannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di pembahasan kita bagian atau segmen yang terakhir dari pembahasan sifat jujur atau kejujuran. Jujur dalam hal ini adalah jujur dalam niat dan keinginan. Ketika niat dan keinginan kita adalah sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah, Allah akan bantu. Barang siapa yang dia betul-betul ketakwaannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya walaupun dia melihat kalau dia melakukan kejujuran, risiko yang akan dia dapati adalah misalnya dia dipecat di satu perusahaan. Kalau dia jujur, dia akan dipecat. Namun dia yakin ini yang terbaik baginya, maka Allah akan mudahkan. Allah ganti sesuatu tersebut. Man taraka lillah, orang siapa yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang sebaik-baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, benar, terkadang kejujuran itu ada kalanya membawa suatu yang pahit. Namun itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Itu hanya sesuatu yang menguji kejujuran kita. Bertahankah? Sabarkah kita dengan jujur kita? Atau hanya sekedar sementara, cuman istilahnya seperti pendasnya sambal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini dikatakan bahwasanya kejujuran itu merupakan suatu hal yang sangat berharga dari seorang mukmin. Karena seandainya seorang mukmin sudah tidak ada lagi nilai jujur dalam hatinya, dalam dirinya, dalam perbuatan amalnya, maka dia jatuh kepada kemunafikan. Bagaimana pembahasan kita yang lalu, kita mengatakan bahwasanya keimanan itu pondasinya adalah kejujuran. Iman itu pondasinya adalah jujur. Sebaliknya kemunafikan pondasinya adalah kedustaan. Pondasi dari kedustaan. Maka orang yang benar imannya, benar keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka dia khawatir, dia takut kalau berbuat dusta. Karena dusta adalah dosa yang besar. Dusta yang dia lakukan itu akan terus menyeret dan terus menyeretnya kepada keburukan, yang akhirnya diseret kepada neraka. Ya, orang yang hidupnya selalu berdusta, Allah catat dia adalah orang yang berdusta. Ketika Allah catat dia adalah yang dusta, seorang manusia yang pendusta, maka sulit baginya keluar dari perbuatan dusta. Dia akan terus melakukan kedustaan dan kedustaan. Dan dia akan ada kalanya merasakan akibat dari kedustaannya. Ya, orang yang mungkin selama ini dia percayai
dia yakini dengan sepenuh hatinya akan melakukan kedustaan, pengkhianatan kepadanya. Itu dia. Karena apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang itu akan sesuai dengan apa yang dia amalkan, dia kerjakan. Kalau baik yang dia tanam, kalau baik yang dia buat, maka baik pula yang dia panen. Baliknya, jika buruk, maka buruk pula lah yang akan dia dapatkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kejujuran tersebut adalah harga mati seorang mukmin. Yang itu adalah diantara sarana cara seseorang selamat dari jalannya. Selamat dari jalannya walaupun jalannya, sebagaimana Rasulullah katakan, Ufratul jannah bil makarih. Jalan menuju surga itu, katakan oleh Rasul kita, itu dipenuhi dengan onak dan duri. Dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Tak disukai oleh jiwa kita. Dia harus bersabar, dia harus merasakan pahit, dia harus lelah, letih, dan hal-hal lainnya yang memberatkan jiwa. Itu harus dia lewati. Dia harus berkata, berbuat jujur, padahal di sekitarnya orang-orang yang selalu berdusta, orang-orang yang selalu berkhianat, orang-orang yang selalu curang. Dan itu sangat berat. Dan hal-hal seperti ini adalah harga yang pantas untuk surga nantinya. Harga yang pantas, harga yang cukup besar untuk kita bayarkan. Sebaliknya, Rasulullah katakan, hufratun nar. Jalan-jalannya neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Godaan-godaan syaitan. Sifat malas. Kemudian sifat yang ingin menang sendiri, egois. Dan selalu berbuat arogan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin disukai oleh jiwa. Dan tentu hal-hal yang seperti ini balasannya, atau ini adalah harganya, tiketnya ke neraka. Kalau kita ingin mendapatkan tiketnya surga, maka pastikan yang kita pegang adalah tiketnya surga. Jangan sampai kita bermimpi, berangan-angan, ingin mendapatkan, ingin masuk ke dalam surga, namun tiket yang kita beli, tiket yang kita pegang adalah tiketnya neraka. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebelum terlambat, selagi mampu, selagi bisa, maka coba introspeksi diri kita. Apa yang selama ini sudah kita persiapkan? Di mana selama ini posisi kita? Apakah kita termasuk orang-orang di golongan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya, atau malah sebaliknya? Kita berada dalam panji, di bawah panji, di belakang manusia-manusia yang selalu melakukan kedustaan, yang selalu berkecimpung dengan kemunafikan. Coba tanya, introspeksi diri kita. Di mana tempat kita saat ini? Jika kita berada di tempat yang salah, segeralah berubah, segeralah hijrah, segeralah bertaubat, yang semoga kita masih sempat. Semoga kita masih mampu. Semoga masih Allah mudahkan untuk kita jalani. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.